Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Anda dalam setiap kehidupan Anda, saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam setiap kehidupan Anda, saudara.
Berbicara tentang bergoyang, berguncang, beberapa saat lalu kita semua mengalami guncangan ya saudara ya. Tapi saya percaya saudara, apapun guncangan itu saudara, ataupun guncangan kehidupan kita. Tapi satu hal yang kita tahu pasti bahwa Tuhan kita tidak pernah melepaskan setiap kita. Amin saudara, kita hari ini datang ke rumah Tuhan, kita menyembah Allah yang perkasa. Allah yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kau alami hari saudara, tanggalkan semua saudara. Fokus kepada Tuhan, menyembah Tuhan, Allah yang hidup dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita saudara. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Tuhan terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Apapun terjadi dalam setiap kehidupan kami tahu kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang kuat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di tempat ini Tuhan Yesus, kami siap menyembah Engkau. Kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar kami fokus kepada Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus.
hormat kami hanya bagi nama Tuhan. Satu alasan kami di tempat itu Tuhan, karena kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami siap bersorak-sorai, hanya Engkau yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak sama-sama katakan amin. Shalom GBI PRJ. Saya ingin lihat lambaian tangan yang penuh ucapan syukur umat-umat pemenang, katakan yes. Kasih tepuk tangan yang baik bagi Allah kita. Hari ini kita rayakan kasih Tuhan yang melimpah, mengalir bagi setiap kita. Itu juga katakan amin. Tepuk tangan di atas kepala bagi Allah kita. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Angkat tanganmu, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak,
katakan, come on. Kebesaran-Mu. Siap. 1, 2, 1, 2. Kemuliaan-Mu ya Bapa, Engkau dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, agung dan selamanya. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Katakan hanya karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. Katakan segala raja. Mari yang sepakat tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Come on. Shout Jesus. Haleluya, haleluya. Kaulah Raja di atas segala raja, berkuasa di bumi dan di surga. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Kaulah Raja damai. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, melepaskan damai sejahtera untuk umat pilihan-Mu bangsa Israel. Shalom Israel, Shalom Israel. Damai sejahtera Allah itu akan turun. Tuhan, biarlah negara-negara di Timur Tengah merasakan damai sukacita daripada-Mu Tuhan. Setiap pemimpin yang di sana Tuhan mendapat hikmat untuk menyelesaikan setiap pertikaian yang ada Tuhan. Kami juga mau berdoa, berdiri buat bangsa kami Indonesia. Indonesia adalah biji mata-Mu Tuhan, umat kesayangan Tuhan sendiri. Kami rindu Tuhan, ada hujan pertobatan pada bangsa kami Indonesia. Sehingga setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin yang sudah Tuhan pilihkan buat kami Tuhan. Pemimpin yang nasionalis Tuhan, yang toleran Tuhan. Kami berdoa untuk transisi pemerintahan yang baru Tuhan. Berjalan dengan aman Tuhan. Melanjutkan program-program kerja Tuhan menuju Indonesia emas Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Seluruh menteri jajaran kabinet Tuhan. Pemerintahan dari pusat hingga daerah Tuhan. Kiranya takut akan Tuhan itu turun pada pemimpin bangsa kami. Sehingga setiap keputusan yang diambil Tuhan, semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat tanah air kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan. Kami mau katakan, tanah, air dan udara, tenang di dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkan dari segala macam bentuk bencana alam, gempa bumi Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kendali dalam tanah air kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Yang begitu peka mendengar suara Tuhan. Berkati kesehatan, keluarga dan pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Menjadi the messenger of the third Pentecost. Pembawa api Pentakosta ketiga. Dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Sehingga setiap manusia akan mengalami perjumpaan pribadi dan otentik dengan Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gembala terkasih kami Dr. Yanto Tuhan. Gembala yang begitu mengasihi kami Tuhan. Pakai pelayanan hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi Tuhan. Berkati kesehatan keluarganya Tuhan. Aman dalam perlindungan Tuhan. Sehingga kemanapun hamba-Mu ini melangkah Tuhan, ada sinar kemuliaan Tuhan itu akan menyertai Tuhan. Mari generasi Yeremia yang ada di tempat ini, maupun yang mengikuti melalui ibadah live streaming, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat generasi Yeremia Tuhan, generasi muda, generasi penerus kami Tuhan. Jadikan generasi ini Tuhan, generasi yang muda yang hidupnya kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Melalui generasi ini Tuhan, akan hadir future leader buat komunitas, gereja, bahkan bangsa-bangsa Tuhan. Biarlah melalui generasi ini Tuhan,
kemuliaan Tuhan terus dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab doa kami Tuhan. Mari umat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama yang percaya kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita dalam sesi penyerahan anak pada hari ini. Maka dengan penuh ucapan syukur kami memanggil Rachel Alexis Hermawan dan Richelle Claire Hermawan beserta dengan orang tua. Jaslyn Abigail Justin, Jefferson Axel Justin beserta dengan orang tua. Axel Delano beserta dengan orang tua. Anderson Jethro Wijaya beserta dengan orang tua. Isabel Giovanna Liando beserta dengan orang tua. Nicole Emily Setiawan beserta dengan orang tua. Jaden Jeremiah beserta dengan orang tua. Javariel Oliver Wijaya beserta dengan orang tua. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Saudara kasih Tuhan Yesus, kita akan melakukan penyerahan anak. Di GBI kami percaya bahwa anak-anak di bawah 12 tahun belum mengerti dari arti pertobatan. Oleh karena itu mereka diserahkan kepada Tuhan Yesus. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita kepada anak-anak dan orang tua. Bapak, terima kasih Bapak, sesuai dengan firman-Mu, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memilih anak ini sebagai anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih juga Kau sudah menggerakkan hati kedua orang tua mereka Tuhan, bahwa mereka mau diserahkan kepadamu Tuhan Yesus. Dan saat ini mereka siap menerima pengurapan dari Engkau Tuhan Yesus. Anak Gevariel dengan orang tua Stanley dan Ibu Cindy. Anak Nicole dengan orang tua Bapak Randy dan Ibu Natania. Anak Axel dengan kedua orang tuanya Bapak Barakil dan Ibu Susi. Anak Anderson dengan orang tuanya Bapak Malvin dan Ibu Francisca. Anak Isabel dengan orang tuanya Bapak Edo dan Ibu Liviana. Anak Jaden dengan kedua orang tuanya Bapak Evan dan Ibu Novella. Anak Jesslyn, anak Jefferson dan orang tuanya Bapak David dan Ibu Nerissa. Anak Richelle, anak Rachel dengan orang tuanya Bapak Robi dan Ibu Angelina. Dengan iman kedua orang tuamu, kau telah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Kau akan menjadi milik Tuhan Yesus mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Engkau akan mengasihi Tuhan seperti engkau mengasihi kedua orang tuamu. Kau akan mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Engkau akan dibela, dipagari, dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Biarlah juga karakter Kristus nantiasa ada di kehidupan engkau. Kau akan menjadi terang dan garam dimanapun kau berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kedua orang tua mereka Tuhan. Biarlah terus kau juga jadikan mereka keluarga yang harmonis Tuhan. Penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Apapun yang melakukan kau buat berhasil dan beruntung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biar juga karakter Kristus ada kehidupan mereka Tuhan Yesus. Beri mereka hikmat marifat-Mu. Mereka dapat mendidik anak mereka untuk takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi.
Selamat bagi para orang tua yang menyerahkan anaknya pada hari ini. Akan menjadi generasi yang hebat di mata Tuhan. Baik, kami menyambut apakah ada dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ CK7. I see a full house sampai belakang hari ini. Kasih tepuk tangan yang baik buat Tuhan Allah kita. Ada yang pertama kali, coba lambaikan tangannya. Di sebelah kanan saya. Ada lagi? Puji Tuhan, selamat datang. Welcome home. We're so grateful to have you here in the church of the Lord. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin juga malu-malu ya. Untuk lambaikan tangannya silahkan scan form biodata jiwa baru yang ada di depan. Dan setelah ibadah selesai dapat mengunjungi counter jiwa baru. Baik, ini saat yang terbaik bagi setiap kita. Untuk memberi yang terbaik bagi Allah kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang perlu amplop silahkan lambaikan tangannya. Para pengerja akan segera membantu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dapat memberikan dengan cara scan kris yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jangan lupa penerimanya adalah kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah siap, dengan hormat kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri sekali lagi untuk kita berdoa bagi persembahan kita. Tunduk kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 5 Mei 2024 pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelist Indri Pardede. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Ren Junen di BSC. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simkup Tremi PhD. Ibadah raya disertai juga dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2PM Service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Buruh Internasional pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024, maka diinformasikan doa fajar, Bible Study dan kantor OTP CK7 pada hari tersebut diliburkan dan aktif kembali pada hari Kamis 2 Mei 2024.
semakin hari bertambah dengan usianya, ya. Kalau wanita di atas 40 tahun, kemudian pria di atas 50 tahun, itu memang mulai terjadi penurunan hormon-hormon. Joy comes in the morning, troubles they don't last always. And if your heart is broken, just lift your hands and say this with us. Oh, I know that I can make it. Hallelujah. I know that I can stand. No matter what may come my way. Halo, Shalom. Saya Sinta, mama dari Gracella. Beberapa tahun yang lalu anak saya mengikuti acara retreat atau kids camp. Menurut saya acara ini sangat bagus untuk diikuti anak-anak. Karena setelah dari retreat anak saya semakin bertumbuh dan mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama Tuhan. Dan saya bangga sampai hari ini anak saya masih pelayanan di GTC. Saya bersyukur saya dan keluarga bertumbuh di dalam gereja GBI PRJ CK7 yang memfasilitasi saya dan keluarga dalam kegiatan kerohanian, terutama anak-anak. Yuk Bapak Ibu, kita daftarkan anak-anak kita dalam kegiatan Kids Camp tahun ini. Dan saya percaya ini kan menjadi berkat buat anak-anak kita semua. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Hai, saya Michael. Saat ini saya berusia 25 tahun. Saya bekerja di salah satu
tech company di Indonesia dan sebagai product manager, dan saya melayani di 316 Youth Community. Seperti kita ketahui, teknologi berkembang maju dengan sangat pesat, banyak perubahan dan tekanan yang terjadi. Khususnya saya di dunia profesional, untuk mengejar jenjang karir saya harus mampu beradaptasi dengan setiap perubahan yang ada. Namun, satu hal yang saya tahu, semua itu mampu saya lakukan karena Tuhan yang memberikan saya jalan dan Dia yang memberikan saya kekuatan. Tanpa Dia, saya tidak mampu melakukan apapun. Bukan hanya di dunia profesional, tapi saya mendedikasikan diri saya untuk melayani di 316 Youth Community. We've heard about the working life, but what about student life? Hello, my name is Sarah Kwok and I'm 18 this year. I'm a high school graduate from ACS International Singapore and an incoming business management student at the University of Bristol. I spent 2 years studying abroad in Singapore, doing one of the most academically challenging programs, the IB Diploma Program. Being a student abroad is not easy. Even my sister Eliana, who's studying in Oxford, can agree. It's competitive, it's stressful, it's hard, but a friend once told me that your certificate, your diploma is just a piece of paper. At the end, will it mean anything in heaven? God created us to serve Him. He didn't create us to get good grades or earn lots of money. In fact, without Him, we wouldn't even be here today. So look back. What are you doing with your life? Are you serving the Lord with all your heart? Remember, whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men. Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. God of Jacob, great I am, King of angels, Son of man, voice of many waters, sounds of heaven strong, louder than the thunder, make your glory known. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Pride of Zion, road that spoke, our Messiah, flesh and bone. Come on. You alone are worthy to open up the scroll, like the lamb is suffered, but the lion has arose. Let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah,
prepare the way of the Lord. Oh valley, be raised up. Oh mountain, be made low. Oh valley, be raised up. Oh mountain, be made low. Oh valley, be raised up. Oh mountain, be made low. Oh valley, be raised up. Oh mountain, be made low. Oh valley, be raised up. Oh mountain, be made low. Oh valley, be raised up. Oh mountain, be made low. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Oh valley, be raised up. Oh mountain, be made low. Oh valley, be raised up. Oh mountain, be made low. Oh valley, be raised up. Oh mountain, be made low. Oh valley, be raised up. Oh mountain, be made low. Oh valley, be raised up. Oh mountain, be made low. Oh valley, be raised up. Oh mountain, be made low. Come on, gereja Tuhan bisa lebih lagi. Come on church, you can do better than this, come on. Satu hal Bapak Ibu Saudara saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara seharusnya bangga berjemaat di GBI PRJ CK7. Mereka peduli dengan generasi berikutnya Bapak Ibu Saudara. Mereka pastikan semua ibadah yang terbaik mulai dari kecil. Bahkan sampai mereka masa mudanya mereka disetia melayani Tuhan. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan sekali lagi. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara, nama saya Juan Lesmana. Saya dari 316 Youth Community. Sedikit Bapak Ibu Saudara, selama 3-4 tahun ini Tuhan banyak ajarkan saya mengenai generasi. Kenapa? Karena yang pertama di masa-masa ini saya juga punya putra. Sekarang saya sebagai seorang ayah. Dan saya belajar yang pertama Bapak Ibu Saudara bahwa bagaimana saya dibesarkan dahulu tidak sama dengan bagaimana cara saya membesarkan anak saya. Bagaimana Bapak Ibu tumbuh dengan lingkungan parenting dan gak bisa lagi kita lakukan yang sama dengan anak muda zaman sekarang. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, jangan kaget Bapak Ibu Saudara. Semasa mereka muda, usia belasan tahun mereka bisa lakukan banyak hal. Mulai dari yang positif bahkan sampai yang negatif. Bapak Ibu Saudara jangan kaget, yang kelihatannya di rumah baik-baik, tiba-tiba ternyata di luar sana bisa jadi pribadi yang berbeda. Atau sebaliknya, ya kak di rumah kok anaknya tertutup tapi di luar sana mereka bisa bersinar. Selama 3 tahun kita lihat anak dari tokoh tertentu, artis mereka jatuh dalam pergaulan yang seperti apa. Bahkan yang terbaru, selebgram usia muda terkenal harus jatuh dalam obat-obatan terlarang. Kemarin banyak Bapak Ibu ikut seminar LGBTQ+. Dunia terus berubah Bapak Ibu Saudara. Kita terbatas, kita kerja, saya juga kerja. Waktu kita terbatas, kita nggak bisa tahu lagi apa yang dunia akan tawarkan. Tapi satu hal, investasi yang terbaik bisa kita lakukan. Menanamkan kebenaran firman Tuhan kerajaan surga dalam hidup anak-anak kita. Satu hal Bapak Ibu Saudara. Dunia boleh berubah, tapi firman Tuhan nggak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Nanti akan tiba waktunya. Kita pikir kita berikan terbaik buat anak kita ya. Sekolah, uang, liburan. Tapi nanti akan tiba yang hanya kita butuhkan. Waktu, perhatian, kebahagiaan anak-anak kita. Amin ya. Sebelum terlambat marilah kita pastikan. Kita tanamkan investasi terbesar yang bisa kita lakukan. Nilai-nilai kebenaran kerajaan surga.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dari 16 Youth Community, di 2 slide berikutnya, kami akan mengadakan camp Bapak Ibu Saudara ya, tanggal 16 sampai 18 Juni. Untuk pembicara Bapak Ibu bisa lihat, tapi kami bisa pastikan ini yang terbaik yang bisa kami lakukan. Ya, ini yang benar-benar the thing, saya curahkan waktu, tenaga pikiran untuk pastikan yang terbaik. Harga 600.000 sampai dengan 15 Mei. Saya nggak bilang ini harga yang murah, karena itu bisa subjektif, tapi saya bisa pastikan untuk harga 600.000, it's justified. Ya, temanya adalah purify, kita pengen setiap anak muda dimurnikan kembali. Emas logam mulia aja masih perlu dimurnikan. Bagaimana anak-anak dalam masa muda, kita rindu setiap mereka dimurnikan lebih lagi bersama dengan Tuhan. Amin. Dan sedikit, setiap bulannya kami ada tema bulanan dan bulan depan kita akan bicara mengenai Holy Spirit supaya mereka mengerti ada Roh Kudus. Tanggal 26 Mei dan 19 kami akan mengadakan ibadah khusus pujian penyembahan dan akan ada kesaksian dari Alvalino Kasenda. Kalau Bapak Ibu tahu ini yang top 2021-2022. Jatuh di Bali dari tebing 40 meter, tapi Tuhan selamatkan. Nanti dia akan hadir berbagi cerita ya. Juga nanti tanggal 18 Mei ada Pastor Clement Sim dari Singapura, prophetic. Dia terbiasa untuk profetik untuk anak-anak usia muda dan remaja. Nanti kan ada malam impartasi pencurahan Roh Kudus setiap anak muda. Kita rindu anak muda menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin ya. Akhir kata Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara kalau punya kerabat, saudara, keluarga, teman yang mau mengenal kami lebih lanjut. Atau yang mau Bapak Ibu Saudara tergerak hatinya untuk melayani generasi berikutnya. Atau Bapak Ibu yang ingin bergabung bersama dengan komunitas kami. Bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu mengingat kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Karena kami selalu mengucap syukur buat setiap hari yang Kau beri dalam hidup kami ya Bapa. Setiap langkah perjalanan hidup kami. Bahkan keluarga besar kami. Kami mengucap syukur Bapa. Sebab Engkau sungguh baik dan teramat baik. Thank you Jesus. I said all my gratitude. Terima kasih kami. Hanya ke dalam Baik-Mu yang kudus ya Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini. And let's be clear. Kita mengingat sama-sama kasih-Nya yang begitu mulia. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Boleh kasih tepuk tangan yang baik bagi Allah kita. Sama-sama kita mau angkat pujian kita hari ini. Merenungkan firman-Nya, mengingat kasih-Nya. Selalu kembali kepada kasih Tuhan yang mulia. Thank you Father, thank you Jesus. Sama-sama kita katakan ini dari awal. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku,
Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah, berhenti di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan nafas yang Engkau anugerahkan juga bagi kami ketika tadi pagi kami bangun. Mujizat terbesar yang kami boleh terima hari ini.
Terima kasih untuk segala kecukupan dalam kebutuhan keperluan kami. Bahkan lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini kami boleh berjalan dengan kepala tegak. Layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bersukacita. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-21. Injil Yohanes pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-15, 16 dan ayat yang ke-17 saja. Terlebih dahulu kalau saudara berkenan kita boleh baca bersama dengan saya. Yaitu di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-15, 16 dan ayat yang ke-17. Mari kita akan baca bersama-sama 1, 2 dan 3. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yang terkandung di dalam ayat-ayat ini adalah sesuatu yang ingin Yesus kejar di dalam kehidupan daripada Simon Petrus. Dan sebelum Simon Petrus mencurahkan hatinya, maka Simon Petrus mengatakan dengan ucapan demi ucapan. Tetapi kali ini kita bisa melihat bahwa Simon yang berdiri di hadapan Yesus adalah Simon yang berbeda dari sebelumnya. Artinya Simon ada yang before the cross dan ada Simon yang after the cross. Saya yakin dan percaya kita di sini adalah orang-orang bukan yang sebelum salib, tapi orang-orang yang setelah salib Kristus. Jadi orang-orang yang mengalami kebangkitan itu. Dan bagi Simon, Yesus adalah segalanya. Oleh sebab itu dia sangat berhati-hati untuk menjawab perkataan atau pertanyaan dari Tuhan Yesus. Ini juga yang harus saya dan Anda wanti-wanti. Kita juga harus berhati-hati dengan ucapan kita. Kita harus berhati-hati dengan jawaban, karena memang ini yang dunia tunggu dari kita. Orang-orang di luar sana yang menunggu dari kita. Janganlah terburu-buru dan cepat-cepat, sehingga akhirnya yang keluar adalah kedagingan, caci maki, marah, emosional. Ucapan-ucapan yang sesungguhnya tidak memuliakan Tuhan. Saudara, kalau kita baca kebenaran firman Tuhan ini, layak bagi Yesus untuk menanyai menanyai Simon dengan sedikit kasar gitu, atau dengan sedikit teguran. Anda melihat bahwa Yesus tidak sama sekali menyinggung tentang dosa dan kesalahan daripada Simon Petrus di masa lalu. Saya tidak melihat Alkitab katakan, "Apa yang engkau kerjakan ketika aku sudah bernubuat kepadamu bahwa sesungguhnya sebelum ayam berkokok 3 kali engkau telah menyangkal aku 3 kali." No.
Di sini kita bisa melihat kasih yang murni itu, kasih yang suci, kasih yang kudus. Kasih yang berkenan di hadapan Bapa di sorga, bahkan untuk manusia seperti saya dan Anda. Simon Petrus tidak merasa tersinggung, Simon Petrus tidak merasa dilecehkan, being overrated or underestimated. Even he was wrong, walaupun dia salah. Tapi Yesus tidak kejar dan buat dia di satu pojokan gitu, terpojok, sehingga akhirnya sekenanya, tidak. But with love, dengan kasih, Yesus menyatakan dan bertanya satu kali lagi, apakah Simon Petrus sungguh-sungguh mengasihi dia? Kalau Anda lihat juga dalam kebenaran Tuhan, kebenaran firman, kita juga bisa melihat bahwa sesungguhnya pertanyaan Yesus adalah pertanyaan-pertanyaan sederhana. Saya mau katakan buat Anda, ikut Yesus itu sederhana, saudara. Amin. Ya, dia hanya berkata, who wants, siapa saja yang will come after me. Jadi Yesus sebagai panglima, Yesus sebagai raja, sebagai Tuhan, sebagai leader, saya dan Anda adalah orang-orang di belakang dia. Maka 3 hal dia katakan. Yang pertama yaitu deny yourself. Artinya saudara, saya dan Anda harus menyangkal diri kita dari orang-orang yang dulu kedagingan, sekarang orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Kasih karunia itu sangat amat penting, tapi jangan pernah lupa juga, setelah saya dan Anda mendapatkan kasih karunia, kita harus hidup dikenan dan berkenan kepada Tuhan. Itu penting. Ada banyak orang bilang, ya kasih karunia aku ditebus oleh kasih karunia Tuhan, betul. Karena perbuatan tangan yang ajaib, betul. Free sifatnya, betul. But after that, setelah terima kasih karunia, ini yang harus saya dan Anda lakukan. Stop making sins, berhenti berbuat dosa, dan sekarang melakukan kebaikan dan kebenaran. Ini kan yang diharapkan oleh Tuhan. Karena pintu kerajaan sorga untuk masuk di dalamnya sempit, saudara. Jadi kalau ada orang bilang, oh kasih karunia itu tidak hilang, betul tidak hilang. As long as, selama saya dan Anda tidak menolak itu kasih karunia. Mengerjakannya dengan baik, hidup di dalam kasih karunia itu. Dan kita melihat di sini bagaimana Petrus dengan pelan, tidak emosional lagi. Ini juga yang harus saya dan Anda canangkan dalam hidup kita. Pelan tapi pasti, slow but sure. Jangan juga terburu-buru karena emosi, akhirnya rusak semua sudah. Negara bisa rusak karena emosi. Kita bisa lihat bahwa pelobi yang ulung adalah pribadi-pribadi yang bisa melobi sedemikian rupa sehingga akhirnya negara tidak berperang. Sehingga akhirnya terjadi perdamaian di situ. Yesus datang ke muka bumi untuk apa saudara? Untuk melobi Tuhan atau Bapaknya di sorga dengan saya dan Anda di sini. Dia sebagai penghubung itu. Bahkan dia bersedia mati buat saya dan Anda. Itu kan bukan hanya jasa, tapi satu kemuliaan bagi saya dan Anda di sini. Dan kasih karunia itu sifatnya mahal, saudara. Bukan saya yang mengerjakannya, bukan Anda yang mengerjakannya, tapi hanya Tuhan yang mengerjakannya dengan dosa yang begitu sangat amat besar. Pertanyaannya, kalau saya dan Anda sudah diampuni dosa kita, masakan kita berkata masih ada juru selamat yang lain? Halo? Masih ada Tuhan yang lain? Oh, keselamatan bisa dengan jalan yang lain. Alkitab, the Bible tells me, tidak ada keselamatan yang lain. Kenapa ada orang tiba-tiba berkata seperti itu dan kita percaya, saudara? Kenapa saya dan Anda masih juga mau berjudi dengan hal itu? Soal keselamatan. Kalau dia berkata tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke rumah Bapa tanpa melewati aku, just believe. Kenapa? Dia melakukan segalanya buat saya dan Anda. Sudah ada bukti gitu, ada fakta, sudah. Sedangkan orang yang berkata begitu cuma hanya ngomong aja, omon. Seenaknya aja dia ngomong. Coba Anda lihat hidupnya gitu loh. Tapi perhatikan dan baca kebenaran firman Tuhan. Apakah ada di sini dilihat Yesus berzina? No. Apakah tertulis dalam Alkitab bahwa akhirnya, finally, eventually Yesus menikah? No. Halo. Kenapa kita percayakan Injil yang lain? What kind of Bible? What kind of gospel that we believe? This one. Kalau ada orang yang bilang rasanya
firman Tuhan itu bertabrakan antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Perjanjian baru Yesus bilang tidak boleh bercerai, sedangkan perjanjian lama dikatakan bahwa Daud aja punya istri beberapa, bahkan Salomo itu punya istri dan gundik 1000. Saya mau katakan buat Anda, yang mana yang bertabrakan? Belum pernah Tuhan itu mengatakan bahwa kita harus punya istri lebih dari 1, lebih dari 2. Kenapa terjadi tabrakan? Kepala dia, otak dia yang tabrakan. Otak kita sih lurus-lurus. Amin. Karena kita punya Tuhan yang lurus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya. Mana Alkitab katakan dia berzina, dia main serong? Mana? Tell me. Berikan bukti. Kasih tahu sama saya dia korup. Kasih tahu. Tapi dia bersekutu dengan dosa, Pak. Di mana? Seorang perempuan berdosa, tertangkap basah, berbuat zina. Yesus lihat, Yesus tahu gampang untuk menghakimi, sederhana. Sama kayak kita hari ini, gampang untuk melihat dosa orang lain, kekurangan orang lain, mudah. That's why He came to us, untuk mengampuni dosa kita. Dan lihat bagaimana karakter dia. Bagaimana wibawa dia. The greatest man of all time. For me, Jesus is the greatest man of all time. Nggak ada yang lawan. Nggak ada. Begini dia. Kalau saya sedikit melakukan kesalahan, atau kadang terpancing, atau kadang kedagingan itu mulai mencuat. One thing that I remember, I have Jesus. Rasanya sulit untuk membohongi diri. Dia mati bagi saya. Dan saya adalah pribadi yang bebas. Yang tidak layak juga untuk masuk ke dalam kerajaan neraka. Kita adalah orang-orang yang dipilih sedemikian rupa. Hebat itu Tuhan, hebat. Dia pilih saya dan Anda. Bahkan dia tidak biarkan satu kursi kosong. Karena dia tahu keselamatan itu harus diperdengarkan. Bahwa Anda dan saya hari ini sudah ada dalam tangan yang aman. Yang memiliki otoritas untuk menyelamatkan kita. Beri sekali lagi tepuk tangan yang hebat. So, kalau begitu, dari pertanyaan-pertanyaan yang sederhana dan dijawab oleh Petrus juga dengan pelan-pelan. Ada satu rencana Tuhan. Ada satu bagian dari Tuhan untuk disampaikan kepada Petrus. Dan juga saudara, ada bagian daripada Petrus untuk memperdengarkan suara dan isi hatinya. Dan ini menjadi wakil saya dan Anda Petrus. Dia hanya bertanya, do you or are you love me more than others? Mungkin dalam satu kasus Anda bilang, gak boleh Pak memperbandingkan kekayaan. Gak boleh Pak membandingkan karakter. Gak boleh membandingkan negara. Gak boleh Pak membandingkan kemiskinan. Gak boleh Pak membandingkan situasi keadaan. But remember, untuk kasus yang ini boleh. Apa itu? Untuk Anda dan saya memperbandingkan cinta kita. Apakah man-minded, manusia-minded aja, atau Yesus. Karena dia tahu, dia akan pakai Petrus dengan luar biasa. Dan dia tahu bahwa ini akan tertulis, being written, dan hari ini dipercaya. Cerita ini menjadi satu kesaksian buat saya dan Anda. Apa kesaksiannya? Dengar baik, compare with the love. Memperbandingkan kasih itu. Dia bilang, mana yang lebih besar? Kasihmu kepada mereka atau kasihmu terhadapku? Because many times Peter was wrong. Many times. Tapi hari itu Yesus hanya bertanya, do you love me more than others? Saudara, yang pertama ini bicara tentang di dalam cinta,
di dalam kepercayaan harus ada kompetensinya. The competence of love or of trust. Di mana tingkatan daripada kasih dan iman Petrus terhadap Yesus. Sekarang hari ini Petrus sudah selesai. Sekarang bagi saya dan Anda. Apakah saya dan Anda merasa wajib, merasa berkepentingan, apakah Tuhan itu penting bagi kita apa tidak? Halo. Apakah datang beribadah tiap hari Minggu penting apa tidak? Apakah hidup dalam kesucian penting apa tidak? Kompeten nggak bagi saya dan Anda? Berwenang nggak bagi saya dan Anda? Berkewajiban nggak? Berkepentingan nggak bagi saya dan Anda untuk melakukan itu? Apakah saya dan Anda penting apa tidak? Merasa penting apa tidak untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan? Penting apa tidak? Apakah penting bagi saya dan Anda untuk bertepuk tangan untuk Tuhan? Penting. Apakah bagi saya dan Anda hidup di dalam kekudusan, kebenaran, menjaga firman Tuhan itu dalam hidup kita? Penting apa tidak? Yesus bertanya kepada Petrus, penting apa tidak aku bagimu? Melebihi dari segala sesuatu, penting apa tidak? Melayani Tuhan, penting apa tidak? Melebihi uang kita, melebihi kekayaan kita, melebihi waktu kita, melebihi daging kita, penting apa tidak melayani Tuhan? Apakah menjaga keluarga, menjaga pernikahan itu penting apa tidak bagi kita? Lebih penting perkataan saja, teori, ataukah dengan tindakan? Sudah. Kalau bagi saya dan Anda itu penting, saya mau katakan, you love God. Saya dan Anda mengasihi Tuhan. Penting apa tidak untuk meninggalkan dosa? Kalau itu penting. Tidak menyakiti Tuhan lagi, kalau itu penting. Ada konsekuensinya, sudah. Saya dan Anda tidak akan pernah dirampas berkat itu. Berkat itu tetap ada dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Penting apa tidak untuk menghormati orang tua kita? Penting apa tidak? Penting apa tidak untuk mengasihi istri kita? Penting apa tidak untuk menghormati, bahkan tunduk kepada suamimu? Penting apa tidak? Kompeten nggak bagi kita? Wajib nggak bagi kita? Wewenang nggak bagi kita? Berwenang apa tidak? Penting apa tidak saya sebagai hamba Tuhan menjaga kekudusan? Penting, saudara. Penting apa tidak worship leader, pemain musik, singers, hidup berkenan di hadapan Tuhan? Penting. Supaya apa? Ketika mereka tampil di atas, maka dapat transfer spirit itu. Maka roh Tuhan akan melayang-layang di sini. Dia akan memberkati seluruh keluarga. Dia akan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang hadir pulang dipuaskan oleh Tuhan. Pasti puas. Kenapa? Roh Tuhan yang hadir. Tapi dimulai juga dari pelayan panggung. Dimulai juga khususnya buat yang menyampaikan firman. Anda pikir saya menyampaikan firman ini nggak berat-berat. Tapi konsekuensinya adalah Tuhan akan menjaga kita. Ketika Yosua berkata, kalau engkau tidak menganggap baik untuk beribadah kepada Tuhan Allahku, engkau lebih baik beribadah kepada Tuhan Bani Amori itu. Silakan. Tapi Yosua katakan, tapi aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan Allahku. Kalau Anda anggap penting, don't leave God. Don't leave the ministry, the service. Jangan pernah tinggalkan. Kalau itu penting bagi kita, saya yakin dan percaya Anda penting di hadapan Tuhan. Dia penting untuk melihat saya dan Anda beribadah. Kalau memang kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini, saudara. Saya bukan sedang meluruskan, tapi saya ada di dalam satu hal yang baik dan benar. Ada orang berkata begini, kalau Anda punya uang hari ini untuk mempersembahkan kepada Tuhan, terus Anda teringat akan keluargamu yang susah, yang miskin, yang berkebutuhan, saudara, jangan kasih gereja,
tolong keluargamu. Tolong orang-orang yang susah. Saya mau katakan Tuhan lebih penting daripada orang susah. Halo? Ya, benar. Kalau orang berkata seperti itu, saya mau katakan buat Anda, you just the manager, not the owner. Saya dan Anda ini cuma jadi manajer yang mengelola. Tapi yang punya adalah Tuhan. Saya akan ada di dalam hal seperti itu, alasannya akan seperti itu. Tiap kali saya ingin mengeluarkan sesuatu, terus ya Tuhan, aku teringat akan keluargaku yang susah. Keluarga yang susah Anda bisa tolong dari penghasilan yang lain, not dari Tuhan, dari bagian Tuhan, no. Itu Tuhan punya. Halo, itu Tuhan punya. Alasan manusia selalu begitu. Akhirnya jadi begini, aduh Tuhan, saya masih punya hutang, maka saya harus bayar hutangku dulu. Tuhan, saya masih punya keinginan, kerinduan, terus seperti itu. Ada satu teman sahabat saya, seorang pengacara, hebat, terkenal Indonesia. Sehabis saya katakan demikian, dia turun, dia jumpai saya dan dia bilang, dia peluk saya. Dan dia bilang, Pak, hari ini kita jadi saudara ya. Saya bilang dari dulu juga. Dia bilang mulai hari ini Pak, dia peluk. Dan dia bilang saya setuju dengan Bapak. Saudara dengarkan baik. Kalau hanya bicara tentang kedagingan, kebutuhan dan keperluan, nggak ada habis. Saya dan Anda tidak akan pernah bisa memuliakan Tuhan. Ada saja alasannya. Anda mau menolong sesamamu, saya tolong keluarga. Ini seluruh keluarga saya hadir di sini. Dan tanpa malu saya tolong keluarga. Tidak ada satupun dari mereka yang saya tidak tolong. Semua saya tolong. Sampai 4 orang yang sudah meninggal, sudah mati, saya tolong semua. Tapi saya mau katakan buat saudara, bagian Tuhan saya tidak kutak-atik. Halo, bagian Tuhan itu milik Tuhan. Enggak boleh sembarangan saya ambil. Kenapa? Suci dan kudus itu. Saya akan pergunakan dari bagian saya. Dan saya tidak pernah kekurangan sampai hari ini. Ya. Ini keluarga saya ada 12 orang. Dan saya tidak pernah kekurangan. Jadi saya tidak pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Saya lihat dia baik, sangat baik. Yang penting bagian Tuhan kau berikan. Hidup ini bagian Tuhan, berikan. Jangan terlalu lama kedagingan, saudara. Nonton bola Indonesia Korea boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh, betul. 2 kali 45 menit udah 90 menit. Perpanjangan 2 kali 15 menit 30, 90 tambah 30 berapa? 120 menit, betul nggak? Terus tendangan penalti mana 11 kali 10 semuanya masuk semua. Udah berapa Pak? Udah berapa? Sing and talk. Ayo, sing first and talk. Itu 120 menit plus tendangan penalti, belum yang begini-gini nih. Tendangan-tendangan mereka yang sakit jantung kita. Begitu masuk, kita nonton bertiga kemarin. Saya, ponakan istri dan adik kandung saya. Kita nonton sampai jam berapa itu? Mulai 12:30 sampai jam 4 kurang. Itu keluarga udah tidur, 4 anjing juga udah tidur. Tahu nggak? Tidur mereka dirusak oleh siapa? Kita bertiga. Begitu masuk tuh rifle strike itu masuk kita bumpak langsung kita bertiga automatically wow. Itu depan kaca televisi kalau bukan saya yang beli pasti dia udah tonjok. Wow. Begitu disamakan itu saudara satu-satu, aduh gol bunuh diri, aduh kita kayaknya mau bunuh diri juga tuh. Aduh gitu. Enggak lama pemain Korea dikeluarkan satu, kita wah kalau perlu keluarin semua. Biar tinggal kiper satu gitu. Senangnya bukan main. Wow, ekspresi, lihat ekspresi. Wow. Begitu Indonesia masuk lagi 2-1, aduh senang banget. Iya. 10 menit sebelum pertandingan usai masuk lagi. Terus kita bertiga, 4 kali mereka bangun terus.
Istri saya buka pintu, woi jangan berisik. Aduh, ada apa sih? Nggak tahu dia apa yang kita sedang nikmati. Anjing-anjing tiap kali kita gol 4, wak, 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 wak. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia, papa jangan berisik, papa jangan berisik. Begitu tendangan penalti kan 11, 10, aduh kan 21 kali itu. Tak dung, tak dudung, aduh, tak dudung, tak dudung, aduh. Pertanyaannya nih, sekarang pertanyaan. Bukan menyangkut organisasi gereja. Layak atau penting nggak bagi kita memuliakan Tuhan? Halo. Ingat kasih-Nya yang selalu diriku. Ingat salibnya. Amin. Kalau bagi Anda nggak penting, saya takut pulang ke rumah, bibirnya nggak gerak, terus bergerak. Tapi kalau ingat kasih-Nya yang lalu, ku ingat kasih-Nya, kasih Yesus bagiku. Anda sakit di jantung, kasih Yesus, kasih, as simple as that. Halo, Yesus loh gitu, nggak usah sampai ingat kasih-Nya. Nggak harus. Yang begitu siapa tadi itu penari-penari bagus. Anda di bawah nggak usah ikut-ikutan, karena apa? Tempatmu sempit sudah. Penting bagi saya, penting. Lompat-lompat, haleluya, 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 penting. Itu asam urat hilang. Setuju nggak sih? Iya. Bagi yang asam urat nggak usah angkat tangan. Saya lihat banyak lah di sini asam urat. Penting. Saya punya penyakit pinggang cuman begitu. Oh betapa dalamnya. Penting, Tuhan lihat itu. Kan semua elemen tubuh kan dari Dia. Dari Dia. Ya saya bilang sama Tuhan, saya gak mau sakit parah Tuhan. Saya gak mau dirawat di rumah sakit. Saya gak mau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu tiap hari selama 2 jam, selama 2 tahun 4 jam 15 menit. Saya gak mau sakit. Saya gak mau punya utang. Dalam nama Yesus, itu kepentingan saya. Terus Tuhan bilang sama saya, penting gak bagimu untuk memuliakan aku? Penting. Sebelum engkau berteriak tentang masalahmu, muliakan aku. Saya nyanyi. Ingat kasih-Nya yang selalu baru. Kasih Yesus, kasih Yesus. Ada orang bilang, itu gaya Pantekosta. Enggak, itu gaya Tuhan. Hai segala bangsa bertepuk tanganlah. Enggak dibilang di dalam acara FIFA, kata kalau gol tepuk tangan, enggak ada itu. Tapi di Tuhan dia bilang, segala bangsa bertepuk tanganlah dan muliakan Tuhan. Yuk kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi saya tutup firman Tuhan hari ini. Kalau memang itu penting, jaga kekudusan kita. Biarpun istri enggak ada, tetap kudus. Tidak harus kalau ke mall kan. Minta satpam 2 Pak, tolong Pak. Kenapa? Ini ada banyak perempuan cantik. Gak perlu munafik gitu, betul? Benar gak? Gak penting saudara, yang penting jalan kan ada Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Nah, saya sering 2008 akhir saya bilang sama istri saya, yuk temenin apa? 2 anak saya temenin saya. Mereka tanya kenapa? Penting buat Papa, penting. Penting lah. Makin kesini kayaknya makin nyosor. Penting. Iya. Kalau saya ada mereka bertiga, terus ada adik saya dan ponakan saya berlima kawal saya. Penting. Orang-orang bilang kasih narasi bahwa Pak Yohan sekarang sudah punya bodyguard 2. Yang begini bodyguard. Ini yang di depan bodyguard. Coba berdiri Fen, biar jemaat lihat tinggi kamu berapa meter. Coba. Yang begini bodyguard. No, adik kandung saya juga begitu. No, tapi orang menarasikan nggak apa-apa, ya kan? Nggak penting bagi gue. Yang penting hidup gue memuliakan Tuhan. Itu yang jauh lebih penting. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Yuk kita tunduk kepala, kita doa ya. Terima kasih Tuhan. Ada kepentingan-kepentingan yang Tuhan mau kami kerjakan. Memelihara firman dengan baik.
mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang sejati di hadapan-Mu. Menjaga hati kami, jaga mata kami, jaga mulut, jaga tangan, kaki, pikiran. Itu penting. Dan hari ini kami yakin dan percaya kalau kami bisa berjalan seperti itu. Kami akui itu juga karena kehebatan Engkau. Tapi Engkau juga mau dari pihak kami. Kami mau berusaha sedemikian rupa untuk membuat Engkau menjadi pribadi yang terpenting dalam hidup kami. Waktu kami tidaklah terlalu penting untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Yang penting adalah bagi Tuhan. Kehidupan kami yang jauh lebih penting adalah bagi Tuhan. Biarlah kami bisa beribadah di sepanjang hidup kami. Karena di dunialah kami memulai hal-hal yang baik dan berkenan. Kau yang sudah menyelamatkan kami, bagian kami adalah banyak dan selalu memuliakan Tuhan. Atas hidup yang Engkau telah tebus demikian rupa. Berkati seluruh jemaat-Mu di ruangan ini. Hamba-Mu yang meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga, rumah tangga, bisnis usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan tubuh, jiwa, dan roh mereka. Keuangan finansial, jodoh, studi, pendidikan, pergaulan mereka. Bahkan pekerjaan mereka. Bahkan bisnis mereka, gereja, pelayanan mereka, di mana saja mereka berada diberkati dan jadi berkat. Hamba-Mu selesai, Tuhan belum selesai. Materaikan dan jabarkan lebih hebat lagi pengertian kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kini saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada Pendeta Johan Limondong. Allah Bapa yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh dibawakan oleh Pendeta Johan Limondong, Tuhan Bapa. Tuhan yang jaga dan pelihara dia, kesehatan, keluarganya, senantiasa ada dalam lindungan kasih Tuhan Yesus Tuhan. Apapun yang dia lakukan Tuhan Bapa, dia lakukan dalam kuasa Yesus Kristus dan banyak jiwa dia menangkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau sungguh Allah yang baik. Haleluya, amin. Pada saat ini juga hamba berdoa bagi jemaat yang sakit di tempat ini Tuhan. Tuhan, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang berbeban berat Tuhan, Engkau berikan jalan keluar yang terbaik. Dan hamba berdoa bagi mereka yang terikat dalam dosa. Saat ini Engkau patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan Bapa. Kini saatnya saya undang semua jemaat untuk mengangkat kedua tangannya dan mengarahkan hati kepada Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Menjemput kita semua di atas awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Beberapa bulan terakhir gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational. Atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili
dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu 1 generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan. Apa yang dibangun untuk diteruskan pada generasi berikutnya bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.